Tuhan itu secinta itu loh ternyata sama kita itu, kayak gitu. Itu kadang nggak banyak disyukuri. Kadang kita fokusnya itu kok banyak masalah terus ya hidupku. Padahal kalau kita mau mundur sedikit, itu banyak hal banget yang seharusnya kita syukuri gitu loh. Nafas aja, terus ngelihat anak-anak sehat, sekedar ngelihat, wah awannya bagus, gunungnya bagus, kayak gitu-gitu. Itu sih Mas, itu yang aku ngerasa kayak penuh banget itu. Jadinya kayak, ya itu akhirnya yang memunculkan rasa cukup. Itu momen yang luar biasa kejadian selama aku di usaha itu. Itu bener-bener, oh ya ampun, Tuhan ternyata sesimpel ini ya, ketika kita bener-bener udah semeleh, udah pasrah, ternyata, itu hal yang gampang banget buat Tuhan. Istilah itu bukan masalah lagi nih buatmu. Udah kamu berarti dari setiap kejadian-kejadian itu akhirnya itu yang membuat aku kalau ngelihat suatu masalah itu sudut pandangku udah berbeda. Berbeda ya? Berbeda banget masalah di dua kejadian itu buatku berbeda. Kayak Tuhan ini maksudnya apa ya? Kali ini kita kedatangan tamu. Namanya Mbak Santi. Yes. Banyak orang punya cerita, banyak orang punya problematika kehidupan, tetapi tidak banyak yang ketika kemudian menghadapi problematika kehidupan itu justru dia pulang ke dalam, lari kepada pusat kekuatan diri, gitu ya. Karena di situ letaknya berbagai macam solusi atas masalah-masalah kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya pengen langsung mendengar dari hatinya Mbak Santi, bukan tentang sebuah teori, tetapi lebih pada tentang sebuah perjalanan hidup gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan dulu mungkin ya Mbak Santi, titik nolnya awal sebelum mengikuti kelas Abundant Revolution bersama dengan TVB, kira-kira seperti apa? Monggo Mbak. Iya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mas Hendra dan tim Ngaji Roso. Jujur, ini saya apresiat banget ini bisa satu frame di sini karena selama ini yang mewarnai setiap pagiku itu adalah channel Ngaji Roso. Jujur itu Mas. Jadi mulai tahun 2021 itu benar-benar di titik nol. Aku kehilangan orang tua, dua-duanya dalam waktu dekat karena COVID. Jadi di situ kayak ngerasa, bener-bener dunia itu kayak ya separohnya itu kayak hancur kayak gitu. Jadi di perjalanan itu ketemu dengan channel Ngaji Roso dan di situ aku ngerasa perubahanku banyak banget. Dari segi memandang hidup itu seperti apa, dari segi mindset seperti apa, di situ kan ketemu dengan beberapa guru-guru online ya Mas ya, guru-guru online yang aku itu paling suka dengan Pak Wayan, terus sama Kang Abu Marlo, jadi Teh Feby juga. Jadi kalau seumpama kemarin di kelasnya Teh Feby itu Mas Hendra, Teh Feby, Pak Wayan, sama Kang Abu Marlo itu di ring kedua. Yang setiap hari ke sending love Mas, jujur itu. Terima kasih. Jujur itu, jadi setiap hari itu selalu ada 4 nama itu sama guru spiritualku lah ya. Itu selalu karena ngerasa beliau-beliau ini ngerubah aku banyak banget Mas, banyak banget aku belajar walaupun itu cuma secara online, tapi itu banyak banget perubahan yang aku rasakan gitu loh. Dan sekarang aku diberi kesempatan hadir lagi tatap mata langsung dengan Mas Hendra itu suatu hal yang aku bener-bener gak nyangka gitu Mas. Ini salah satu quantum jump yang terjadi sih. Jadi gitu Mas. Jadi channel Ngaji Roso banyak banget berubah aku. Di 2021 ya, after Corona itu kan Bapak Ibu kan nggak ada secara beruntun gitu kira-kira. Iya betul, ya. Selang 7 hari aja Mas. Selang 7 hari. Selang 7 hari. Sakit kah? Nggak ada sakit, memang ada komorbid sih. Jadi paginya aku, karena memang waktu itu kan Malang lagi parah-parahnya Mas. Pas waktu itu COVID Delta kalau nggak salah. Oksigen itu udah benar-benar habis, terus udah nggak dapat oksigen lagi. Jadi
siangnya itu aku nyekar ke ibu, kan ibu dulu nih, nyekar ke ibu dulu, malamnya aku kembali ke makam Mas, ke makam untuk nguburin bapakku. Oh ya Allah. Jadi di situ bener-bener wow. Itu bener-bener, terus habis itu selang kejadian bapak ibu nggak ada, selang 1 tahun kemudian ada beberapa kejadian intern banget yang yes, itu benar-benar membuat luka yang dalam sih buat aku. Jadi waktu itu karena ngaji Rasulullah, aku benar-benar ingin sembuh kayak gitu, ingin sembuh. Gimana caranya aku mengatasi problem-problem setiap masalah yang ada di hidup aku gitu, Mas. Bisa nggak di-share sedikit mungkin momen paling gelap gitu ya, yang pernah dihadapin oleh Mbak Santi dan itu kemudian membuat dirimu untuk memutuskan, nggak bisa nih aku kalau begini terus-menerus ini gitu. Ada nggak mungkin yang bisa dibagi gitu biar maksud saya biar teman-teman yang mengalami hal serupa itu, Mbak Santi bisa melewati kok, gitu kan. Mbak Devi bisa melewati kok, gitu kan. Itu gimana tuh Mbak? Ada beberapa sih Mas, ada beberapa yang beberapa kejadian yang membuat aku itu akhirnya mindsetku beda gitu. Pokoknya sudut pandang lain cara menghadapi masalah. Jadi waktu itu awal-awal awal-awal usaha itu kan dulu waktunya BBM itu Mas. Pada waktu BBM itu posisi aku memang masih kerja. Terus habis itu kan aku cuma waktu itu dropship. Dropship berarti kan cuma pasang gambar aja. Aku nggak perlu melakukan produksi. Aku nggak perlu. Ya? Iya online. Waktu itu memang dropship itu belum belum banyak orang tahu, jadi gitu. Ya, aku BBM, aku di dropship itu, jadi cuma pasang gambar di BBM. Ternyata ada beberapa klienku yang nggak suka kayak gitu. Akhirnya bilang ke bosku, anak ini kok nggak profesional ya dan sebagainya. Padahal bosku sih nggak masalah Mas waktu itu, karena memang kerjaanku itu udah bagus, aku nggak pernah izin dan aku selalu achieve karena aku marketing kan. Habis itu waktu itu aku bener-bener di saat itu kan berarti aku nggak boleh jualan lagi Mas setelah BBM. Waktu itu benar-benar 2 bulan itu aku down. Karena apa? Itu hasil dropship itu untuk aku bertahan hidup untuk setiap harinya Mas. Karena memang gaji kan nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ada KPR juga. Itu benar-benar untuk bertahan hidup. Aku masih ada ponakan yang harus aku rawat gitu kan. Dan di situ benar-benar kok gini banget ya orang ini, kok maunya kok segininya ya gitu loh. Terus habis itu aku mulai belajar nih Mas, mulai belajar tentang gimana sih jualan lewat Instagram, Facebook dan sebagainya kayak gitu. Di selang beberapa belajar itu akhirnya kan aku bisa jualan lewat medsos yang lain di luar BBM. Dan tahu apa Mas? Selang beberapa bulan itu BBM itu nggak bisa. Di situ waktu aku merasa marah ke klienku sebelumnya, aku jadi berterima kasih sekali Mas di situ. Karena apa? Oh ternyata dia perpanjangan Tuhan untuk ngasih tahu ke aku gitu. Ini loh mau ada kejadian itu. Kamu waktunya upgrade. Kamu waktunya belajar hal yang baru. Coba kalau seumpama nggak ada itu Mas, mungkin aku juga nggak akan belajar hal-hal yang baru lagi. Itu momen yang di situ aku sekarang kalau seumpama ketika ada masalah, aku pasti kembali lagi, oke, Tuhan mau aku belajar apa ya? Aku harus upgrade dalam hal apa ya? Aku memandangnya seperti itu. Jadi kalau waktu itu nggak ada kejadian itu, mungkin aku juga nggak belajar hal baru gitu loh Mas. Aku tetap ngandelin BBM aja gitu. Akhirnya belajar hal baru apa tuh Mbak Santi? Aku belajar jualan lewat Facebook, lewat IG, dan itu akhirnya membuat ya usaha aku berkembang sejauh ini kayak gitu. Dan yang dulu kesel sama orang tersebut akhirnya jadi berterima kasih, akhirnya jadi sering doain beliau kayak gitu. Oh ini menarik nih. Jadi ada rutinitas pagi ya kalau di kelas Badan Revolution itu kan ada panduan 30 hari kebiasaan rutin gitu ya. Salah satunya adalah mendoakan, sending love ke orang-orang yang ingin didoakan gitu, dikirimi rasa cinta gitu kan. Nah, itu tuh menarik banget, termasuk apa yang disampaikan Mbak Santi tadi,
pada saat kemudian mengalami kegagalan, justru kemudian positive feeling nih, Yes. positive thinking nih. Oh Heeh. Tuhan, Engkau ingin aku belajar sesuatu Iya. lagi. Ada sesuatu yang Harus ada ingin hal gitu upgrade yang harus ya. ada di upgrade berarti kayak gitu. Artinya sangat-sangat positif perasaannya Itu sih Mas. dan tidak memendam luka, Iya. kebencian gitu ya. Akhirnya yang dulu karena nggak tahu nih, kadang-kadang kita dapat masalah kan nggak tahu maksud Iya, Tuhan itu kayak bener, apa sih bener. kayak gitu. Tapi sesudah kita perjalanan, oh ternyata maksudnya kayak gini Iya, kan. iya, iya, iya. Kayak gitu sih Mas. Terus gimana ceritanya kok bisa memutuskan untuk join di kelas Abundant Revolution? Apakah kemudian karena rasa penasaran aja atau sebenarnya mungkin ada sesuatu hal yang men-trigger, mendorong Mbak Santi untuk join gitu? Gitu ya Mas ya. Gini, awalnya memang aku itu kalau seumpama pilih guru atau aku tuh picky banget istilahnya. Aku Pilih-pilih cari-cari ya? pilih-pilih gitu loh. Oke. Semua yang diundang di ngaji Rasul pun nggak semua tak ikuti. Betul. Bener-bener aku yang pas kan, orang itu cocok-cocokan kan Mas ya, yang pas Mm-mm. sama aku yang kayak gimana gitu. Terus aku itu ngelihat waktu itu share Abundant Revolution, aku tuh belum tahu TFIB ini siapa ya kayak gitu. Aku juga nggak cari tahu, nggak apa, tiba-tiba feeling, aduh aku mau ikut. Karena memang 2 tahun belakang ini dunia usaha kan sedang nggak baik-baik aja Iya, Mas. iya. Iya kan, gedebukan nggak karu-karuan istilahnya kan. Heeh. Aku bener-bener waktu itu ngerasa sesudah hal-hal yang aku alami sebelum-sebelumnya itu, aku ngerasa ini kalau seumpama seperti ini gimana ya, rasa cemas itu otomatis Mas. Apalagi basic kita sebagai pengusaha kan mikirnya harus berapa tahun ke depan gitu. Harus gimana nasib karyawan nanti, seperti itu. Kalau seumpama usaha naik turun seperti apa. Akhirnya waktu itu, aku harus istilahnya aku nggak cuma harus mikirin teknis aja nih. Kalau aku mikirnya dari aku sebagai pengusaha nggak harus secara teknis saja, tapi juga harus ada sisi spiritual nih yang harus aku benerin kayak gitu. Supaya ketika aku melihat masalah itu bukan suatu masalah aja, tetapi ada apa sih di balik ini semua gitu loh. Kita ditempatkan di sini, ada apa sih kayak gitu. Kita harus upgrade dalam hal apa. Akhirnya join kelasnya TFIB itu. Terus disitulah aku bener-bener menemukan, ya ampun, hidupku berubah banyak Mas. Yang dulunya itu aku cemas. Jadi dulu itu moodku itu tergantung saldo di rekeningku. Banyak yang kayak gitu. Aku dulu juga gitu. Sekarang juga gitu. Tapi nggak itu ya, nggak separah dulu Mas, nggak separah dulu. Jadi kalau rekening udah nipis itu moodnya nggak karu-karuan. Habis itu belajar kan. Awal-awal habis belajar ilmunya TFIB itu 2 minggu pertama itu saya fokus untuk rilis Mas. Karena aku kesulitan tulis, ternyata endapan emosi itu banyak banget. Sampai aku beberapa kali tuh ngerasa sesak bukan karena kesehatan ya, bukan isu kesehatan, tapi ternyata banyak emosi, bagasi emosiku yang numpuk. Akhirnya tak rilis pelan-pelan. Habis itu udah mulai rilis, udah mulai hilang pelan-pelan. Habis itu ngelihat waktu itu aku ingat banget ketika itu TFIB update WA nih, aku langsung komen, kapan ya Teh aku ditelepon. Waktu itu juga langsung ditelepon dengan, hai sayang, gimana gitu. Suaranya tuh candu banget sama TFIB itu. Hai sayang gitu. Apa tuh? Persis ya. Iya. Gitu ya. Semoga rezekinya persis juga. Amin. Hai sayang, gimana? Udah praktek belum? Kayak gitu. Terus aku infokan, Teh, aku cemas gimana usahaku nanti, gimana aku cerita semuanya yang aku alami. Terus waktu itu aku ingat banget TFIB bilang, Say, Tuhan itu bisa ngatur tata surya sebanyak itu, jutaan bintang. Berjuta-juta bintang itu nggak ada tabrakan planet satu sama lain, berjalan sesuai dengan alurnya. Kalau cuma ngatur seorang Santi itu gampang banget San gitu. Itu semaha kuasa itu loh Tuhanmu. Dan kamu itu jangan lupa sayang, kamu itu percikan dari sang sumber itu sendiri. Kamu percikan dari yang maha itu sendiri. Dan itu kata-kata itu nancep sih Mas, karena itu relate dengan
keyakinanku juga tentang Tatuam Asi gitu loh. Aku iya adalah kamu. Jadi kita tuh bener-bener satu, kita tuh masing-masing percikan dari sang sumber itu sendiri. Itu, Mas. Jadi di situ aku mulai pelan-pelan sih ketika aku ngerasa cemas, ngerasa apa, aku balik lagi mundur ke belakang seperti yang Teteh bilang, mundur ke belakang sayang, ingat. Kamu bukan emosi itu, kamu bukan rasa itu, kamu adalah bagian dari sang sumber itu sendiri kayak gitu. Jadi sekarang kalau udah stres kayak gitu mundur ngelihat, habis itu rilis, udah ya selesai kayak gitu. Jadi sekarang lebih enjoy banget nikmatin apa tuh namanya roller coasternya dunia usaha. Mas. Sekarang lebih enjoy, lebih chill kayak gitu. Oke. Gambaran usahanya sekarang gimana Mbak Santi, gambaran usahanya before after ikut kelas ya, gimana? Sudah ya, ini ya Mas. Jujur, memang kan dunia usaha kemarin tadi 2 tahun ini nggak baik-baik aja kan. Itu dulu kemarin Mas, sempat beberapa kali itu susah banget Mas. Jadi kayak orderan itu aku beberapa dalam 1 minggu itu mungkin ada 2 hari, 3 hari itu no sale ya. Karena aku memang 80% kan online kan Mas. Hampir no sale. Sekarang Mas, setelah aku nerapkan ilmunya Teh Febi, setiap hari ada uang masuk. Setiap hari ada orderan masuk dan itu tanpa kerja keras yang berlebihan. Istilahnya promo apa ya kayak biasa aja kayak gitu loh, mengalir kayak biasanya aja, dan itu juga dirasakan sama teman-teman di tim itu. Makanya itu yang aku share ilmunya Teh Febi itu terus terang aku share ke tim. Tapi aku jadi teringat ya, tadi di mobil tuh ada yang telepon aku kasih testimoni luar biasa deh, iya nggak? Iya itu tuh, iya bener. Tadi inget aku orang Lamongan gitu ya. Ya Allah, ya syukur banget. Dulu udah pernah aku wawancara kan, tapi ini lebih gila lagi manifestasinya gitu. Jadi kayak bisa mengkalkulasi prestasi-prestasi, kehebatan-kehebatan, keberhasilan-keberhasilan baru di dalam hidupnya gitu. Quantum jumping itu emang ampuh sih ya. Ampuh banget. Ini juga salah satunya Mas, quantum jumping. Serius, aku setiap ngeliat kapan ya aku bisa ketemu sama Zedra, kapan ya bisa ngobrol gitu. Aku tuh kan salah satu yang ngefans juga sama yang namanya Pak Mardigu ya. Pernah kan ikut kelasnya di MNBC gitu. Bahkan aku mempelajari banyak ya tentang video-video narasinya beliau. Aku beli dengan harga tidak murah gitu. Setelah aku peras ternyata intinya itu tadi deh. Jadi mungkin aku bagikan gratis aja ke teman-teman gitu ya. Pada saat kemudian teman-teman ingin manifestasinya mudah terwujud, disuruh hening, terus kemudian menemukan tempat yang paling nyaman. Itu kan setiap orang kan beda-beda tuh. Stay di situ, terus kemudian apa yang kamu inginkan, anggap sudah benar-benar terjadi. Hadirkan perasaan senang dan bahagianya, dan menariknya disuruh ngulang-ngulang selama 30 hari. 30 gitu hari. Ya. Nah, dia Badan Revolution ditambah itu sama tabungan energi, sending love. Wajar kalau kemudian banyak banget orang yang berhasil menerapkan ilmu itu. Dan ini ilmu sangat mahal, teman-teman. Sangat mahal. Betul banget, Mas. Makanya ada siapa kemarin ya? Salah satu calon narasumber baru sih Mbak, Om Joseph. Nah, Om Joseph ini belum muncul di Ngaji Rosso. Ngaji Rosso tuh gila, itu ilmu mahal. Dan aku juga maunya itu nggak berhenti di aku gitu Mas. Jadi kan memang aku tuh pada dasarnya senang sharing kan orangnya. Jadi aku tuh suka nulis. Jadi apapun yang ku terima, perjalanan spiritualku, apapun yang aku alami, setiap kejadian aku bisa ngambil hikmah apa, itu aku selalu tulis, aku bagikan di story kayak gitu. Jadi ada beberapa temen yang responnya bagus sih, dalam artian aku ternyata seperti ini ya responnya, harus seperti, ternyata mindsetnya harus kayak gini ya kalau ada masalah kayak gitu. Tadi aku juga lupa Mas, pas waktu Teh Febi telepon itu kan aku di-challenge kan. Di-challenge, Say, gini, ayo challenge kamu quantum jam 10 juta kayak gitu. Oke Teh, malamnya langsung quantum jam kan Mas. 2 hari, kok nggak kejadian-kejadian ya kayak gitu.
kalau nggak kejadian apa aku yang salah kayak gitu. Ternyata ingat lagi nih kata Teh Feby, udah nggak usah diarepin, lepasin aja ya, nggak usah ditunggu-tunggu. Habis itu udah aku lepas, besoknya Mas ada orderan masuk tanpa itu tadi Mas, tanpa promosi, tanpa apa, dikabari sama admin, totalnya 14,8. Terus hari itu juga ada, seharusnya aku itu arisan itu dapatnya nomor terakhir Mas, nomor 10. Itu orang yang dapat nomor 1 itu telepon aku, Mas, Mbak, aku ganti yang nomor menjadi aku nomor 1. Jadi dia dapat, jadi langsung 3 kali lipat dari Quantum Jam itu. Gila makanya sekarang itu. Jadi apa sekarang? Quantum Jamin aja, Jamin aja. Gitu. Selain finansial ya Mbak ya, kan tadi banyak ya teman-teman yang moodnya tergantung sama rekening. Yes. Kalau aku sekarang sama rekening enggak sih, karena aku nggak hobi nyimpen uang di rekening. Gitu. Iya. Dimas aja. Paling ada 2 juta gitu. Nah, ada nggak Mbak perubahan yang begitu signifikan dalam konteks kepribadian misalnya ya? Banyak. Dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekatnya Mbak Santi gitu, bukan hanya sekedar melulu uang aja gitu. Karena gini loh, orang itu kan terkadang bisa membeli ini, mendapatkan itu gitu. Tapi yang susah untuk dikejar itu adalah merasa cukup. Betul. Gitu. Itu betul gimana? Banget. Gimana Mbak? Jadi karena itu tadi ya Mas, kembali kalau memang moodku itu tergantung sama uang, ya. Itu pun dirasain sama suamiku Mas. Sering. Banyak teman-teman. Iya benar ya. Mood swing banget Mas, mood swing banget kan. Jadi kalau pas nggak punya uang, marah-marah terus anak kena dan sebagainya. Setelah ikut Teh Feby itu, kelas Teh Feby kan aku udah ngerasa nih, udah ngerasa tenang duluan ini Mas. Ini dalam yang tak perbaiki kayak gitu. Dalam yang tak perbaiki. Aku kalau semua ada masalah gini, responku kayak gimana ya? Kayak Quantum Jam, sending love dan sebagainya. Jadi itu pelan-pelan itu ngerasa kayak, ya ampun, ternyata hidup seindah ini ya, kayak gitu. Sekedar ketok syukur gitu loh Mas. Nafas syukur itu luar biasa banget Mas. Setiap pagi itu kan aku nafas syukur, habis sembahyang gitu kayak, pokoknya everyday lah, setiap melakukan aktivitas itu aku selalu, ya ampun Tuhan, kalau dulu tuh gimana sekarang, ya Tuhan terima kasih banyak, terima kasih tak henti-hentinya gitu. Bahkan di saat sembahyang pun juga yang diucapkan cuma rasa terima kasih. Kalau dulu Tuhan minta tolong ini dan sebagainya, banyak kan itu doanya. Sekarang udah, ya Tuhan terima kasih untuk semua berkatnya itu. Bahkan di timku itu kan biasanya daily untuk doa harian, itu kan ada kan Mas tiap pagi. Itu tak rubah semua Mas. Dulu itu kan template rezeki yang banyak dan sebagainya. Sekarang ya Tuhan terima kasih atas nafas, kesehatan, kita masih bisa melihat pemandangan, kayak gitu-gitu. Itu udah tak ganti semua di timku. Udah pelan-pelan tak susupi kayak gitu Mas. Jadi itu ternyata rasa cukup itu bisa kita dapatkan dengan ya bersyukur, dengan kadang ternyata banyak hal-hal yang kemarin itu kita nggak sadar nih, ternyata banyak hal-hal yang kita syukuri, seharusnya kita syukuri. Tuhan itu secinta itu loh ternyata sama kita itu kayak gitu. Itu kadang nggak banyak disyukuri. Kadang kita fokusnya itu kok banyak masalah terus ya hidupku. Padahal kalau kita mau mundur sedikit, itu banyak hal banget yang seharusnya kita syukuri gitu loh. Nafas aja, terus ngelihat anak-anak sehat, sekedar ngelihat, wah awannya bagus, gunungnya bagus, kayak gitu-gitu. Itu sih Mas, itu yang aku ngerasa kayak penuh banget itu. Jadinya kayak, ya itu akhirnya yang memunculkan rasa cukup. Karena udah dengan berkat yang luar biasa ini yang aku terima, udah aku ngerasa penuh, Tuhan secinta itu sama aku, kayak gitu. Udah kayak ngelihat yang luar itu udah kayaknya aku udah penuh cinta deh kayak gitu. Penuh ya. Iya, udah ngerasa penuh, udah ngerasa cukup gitu. Tapi memang di kelas Banner Revolution tuh menariknya memang tidak hanya berbicara tentang spiritual empowerment, tapi juga spiritual enlightenment gitu ya, karena TVB kan juga belajar banyak juga gitu ya, sering mengatakan bahwa kita bukan tubuh, kita bukan nama, kita bukan emosi, kita bukan pikiran. Itu kan menurutku kan puncak dari kesadaran manusia gitu ya. Itu kan rumah yang sejati gitu. Tempat kita untuk pulang, dan ketika kemudian kita hadir penuh, ya maka dunia seisinya seolah-olah berada di dalam diri kita gitu kan ya. Iya.
surga dan neraka itu kita yang ciptakan sebenarnya sih Mas. Tinggal kita ngelihat posisi dari mana. Kalau kita mau lihat fokus ke masalah aja, ngeluh aja, ya kita ciptakan neraka sendiri buat kita. Kalau menurutku gitu sih. Tapi kalau kita fokus nih, ada beberapa hal yang selalu kita syukuri, kita ngerasain sekecil apapun nikmat Tuhan, itu kita udah berada di surga kayak gitu loh. Ini ada teman di TikTok yang tanya ke Mbak Santi ya. Kak, berapa lama ya prosesnya bisa seperti ini? Vibes-nya kok juga tulus banget gitu. Berapa lama prosesnya Mbak Santi? Kalau prosesnya itu ya memang pencarian tergantung ya Mas, tergantung setiap orang-orang itu pasti berbeda-beda. Tergantung kalau aku sendiri sih, karena ada beberapa kejadian yang membuat aku itu ngerasa ada suatu kejadian yang aku suka itu melihat polanya Mas, melihat pola setiap kejadian di hidup aku. Jadi aku kelihat kayak gitu. Makanya mungkin begitu dapat ilmu dari Teh Feby, karena udah beberapa kejadian yang luar biasa di hidup aku, jadi rasa cepet gitu loh. Kayak nggak rasa cepet, aku bener-bener udah rasa nemuin, oh ini aku nemuin hal yang baru nih. Karena dulu itu sempat ada kejadian gini Mas, di usaha pasti adalah kita ditipu dan sebagainya, itu hal biasa di dunia usaha kan. Waktu itu aku mau cerita ini, aku sering share ini ke teman-teman, karena ini setiap kali aku cerita pasti aku merinding gitu. Jadi aku dulu itu pernah punya pengen mesin produksi Mas. Jadi aku memang nabung ya, nabung itu nggak sedikit gitu Mas untuk beli itu. Dan aku beli ke temenku. Temen ini kenal juga nggak bentar gitu, lama. Di saat aku udah berhasil beli ke temenku, ternyata ya itu Mas, katanya dia ngerakit sendiri dan sebagainya. Ternyata aku dikasih barang rosokan yang itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Waktu itu aku ngerasa marah Mas. Aku ngerasa kok bisa ya temenku kok bisa ngelakukan kayak gini ya, dihianati dan sebagainya. Padahal dia tahu perjuanganku untuk membeli mesin itu luar biasa, nggak gampang gitu. Tapi ada suatu, karena aku percaya reinkarnasi, aku percaya hukum karma, waktu itu aku benar-benar introspeksi, atau mungkin ini karma burukku ya sedang berbuah, kayak gitu. Karma burukku sedang berbuah ya. Habis itu, atau mungkin di kehidupan sebelumnya aku pernah merugikan dia. Jadi karma burukku sedang berbuah hari ini. Waktu itu udah aku ngerasa, oh mungkin ini, gak ada sesuatu yang kebetulan. Aku percaya itu. Gak ada sesuatu kejadian yang kebetulan. Pasti Tuhan punya maksud di balik semua kejadian yang ada di aku. Akhirnya aku ngobrol nih sama temanku. Aku bilang sama temanku, aku percaya reinkarnasi, aku percaya hukum karma. Jadi kalau seumpama ini kejadian di aku, ini berarti karma burukku yang berbuah. Aku nggak mau nambah karma baru lagi, kayak gitu Mas. Jadi waktu itu udah ya, aku nggak mau nambah karma baru lagi, kita selesaikan di sini. Aku udah nggak punya rasa sakit hati ke kamu. Kita anggap kejadian ini nggak ada. Kita anggap kita masing-masing sama kayak awal pertama kita kenal. Ya, karena aku tahu ini bukan kebetulan, ini pasti Tuhan punya maksud nih ada kejadian kayak gini. Dah bener-bener aku kosongkan rasa egoku, sakit hati dan semuanya, semeleh kalau orang Jawa bilang ya Mas ya. Aku semeleh waktu itu, dan tahu nggak Mas besoknya? Aduh, besoknya itu mulai pagi sampai jam 1 siang itu, orderan itu nggak henti-hentinya. Sorenya Mas, aku suruh adminku untuk totalnya itu, tahu nggak Mas? Sama persis dengan kerugian yang aku cerita. Aduh, sampai itu selisih cuma 100 atau 200 ribu gitu loh Mas. Itu ya ampun, itu momen yang luar biasa kejadian selama aku di usaha itu. Itu benar-benar, oh ya ampun, Tuhan ternyata sesimpel ini ya, ketika kita benar-benar udah semeleh, udah pasrah, ternyata itu hal yang gampang banget buat Tuhan. Istilah itu bukan masalah lagi nih buatmu. Udah, kamu berarti dari setiap kejadian-kejadian itu akhirnya itu yang membuat aku kalau ngelihat suatu masalah itu sudut pandangku udah berbeda. Berbeda banget. Masalah di dua kejadian itu buatku berbeda. Kayak Tuhan ini maksudnya apa ya, kayak gitu. Jadi kalau sama aku nggak mau kan, biasanya tiap pola itu kan berulang kan Mas. Pola berulang. Aku nggak mau ketika pola itu aku nggak mau berulang. Jadi aku harus nemuin nih. Diambil pelajarannya dulu. Betul. Untuk jadi break
pattern-nya gitu ya. Nah, break pattern-nya itu. Jadi, oh ini jawabannya apa ya? Ya kayak soal ujian gitu kan, Mas. Iya Kalau sih. kita nggak menyelesaikan, pasti akan hair. Katanya Pak Oya kan gitu. Mm-mm. Kita akan diuji dengan pola yang sama, mungkin dengan orang yang berbeda. Dan aku nggak mau kejadian itu. Makanya aku ketika ada masalah, aku selalu cari tahu, ini maksud Tuhan gimana Iya ya? ya, sampai kita bisa menangkap Yes, pesannya gitu ya betul. kira-kira ya. Aku harus seperti apa cara aku bersikap kayak gitu. Itu sih, Mas. Oke. Ini mantap banget sih ya. Tapi gini, bisa seperti itu tuh karena kalau TVB sering bilang sebagai apa yang disebut sebagai abundant identity gitu. Artinya udah ada identitas yang berubah gitu. Yes, betul. Karena begini Mbak, aku juga ada pengalaman, ada 2 sahabat aku, yang satunya memang secara identitas dirimu itu siapa, itu udah aku brief dulu di awal gitu ya. Yang satunya itu enggak gitu, polosan gitu. Aku bilang, Tuhanmu bisa apa gitu. Bisa segalanya dan nggak terhingga gitu. Bisa nggak Tuhanmu tuh bikin kamu nyantai-nyantai gitu ya, ngerjakan apa yang kamu sukai aja, tapi kamu bisa punya income yang tak terhingga gitu. Bisa, kenapa nggak mau minta seperti itu gitu. Nah, antara yang satu sama yang 2, yang secara identitasnya udah diubah, itu hasilnya ternyata emang benar-benar beda gitu. Bener-bener. Jadi makanya di Abundant Revolution bab 1 kan kita ditunjukkan gitu, sesungguhnya kamu tuh siapa. Betul. Gitu. Kita juga bisa menulis jalan hidup kita sendiri. Itu buat teman-teman, pengalaman dari Mbak Santi mungkin bisa menginspirasi, bisa menggerakkan gitu ya. Bagaimana caranya mengatasi problematika hidup. Dan Mbak Santi di batch berapa sih kalau boleh tahu? Batch 7 ya. Di batch 7. Nanti ada batch 17 di tanggal 28 Agustus, sisa sekitar 34 slot seat aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ikut yang offline di Jogja tanggal 23 Agustus, itu batch 16 ada juga. Itu nanti masih ada sekitar 40-an seat. Kalau yang reuninya agak-agak cepetan. Nanti Mbak Santi juga akan, insya Allah akan hadir ya. Kita di Jogja rame-rame tanggal 23 Agustus sama Pawayan Mustika juga gitu. Mbak, kembali ke pertanyaanku tadi Mbak. Siap. Suami melihat perubahan ini bagaimana responnya? Seneng Mas, seneng. Dan itu aku juga akhirnya hubungan suami istri itu mengalami perubahan Mas. Lebih kualitatif gitu ya? Betul banget. Jadi memang kalau dulu kan, ya itu tadi sering uring-uringan kalau ngelihat saldo rekening kan ya, akhirnya pengaruh ke hubungan. Jadi sekarang itu karena mungkin aku udah ngerasa lebih tenang, lebih calm kalau menghadapi masalah dan sebagainya. Aku lebih enjoy, happy, aku penuh cinta kayak gitu. Terus setiap hari aku juga sending love ke suami pasti ya. Itu suami yang mungkin dulu dikit-dikit ada biasanya kalau sama mama itu dikit-dikit ke-trigger marah gitu. Sekarang jadi sabar banget, jadi sayang banget. Jadi hubungannya itu lebih kayak intim gitu loh Mas. Lebih, jadi ngaruhnya itu nggak cuma kan, kalau dulu itu kan memang awalnya aku pengennya ke usahaku kan Mas. Akhirnya ngaruhnya ke banyak hal, merembet ke banyak hal gitu. Ke relationship, betul. Ke tim juga. Jadi banyak hal. Ternyata ya itu tadi mungkin Mas ya. Kan seperti cermin kalau tadi bilang kan ya. Jadi kalau kita ini udah merubah nih dalemannya kita, itu otomatis yang dipantulkan itu kan sama dengan daleman gitu loh, kayak gitu. Iya sih. Makanya sekarang itu bener-bener jaga banget, udah nggak mau ngerasa punya rasa sakit hati, dendam, hempas Mas itu. Itu tuh menghambat ya Mbak menghambat banget terhadap proses pencapaian kita. Banget, gitu ya. Banget itu Mas. Itu langsung dark kan sama mapas waktu ada ada hal-hal itu yang membuat aku sakit hati atau udah langsung tak rilis aja. Kemarin itu juga ada kejadian gini Mas di salah satu timku. Pasti jadi leader kita kan pasti ada suatu kebijakan yang pro dan kontra kan. Betul. Ada beberapa tim yang ternyata tidak terima dengan kebijakan kita. Jadi ada beberapa tim yang secara nggak sengaja kejadian ketahuan nih buat status aneh-aneh tentang aku dan sebagainya. Awalnya aku marah Mas. Terus habis itu aku ingat kata Teh Febi. Sayang, kayak gitu biasa kan.
Dia itu kan cuma kurir atau tukang pos, penyampai pesan dari semesta. Ada bagasi emosi nih yang harus kamu rilis, kayak gitu kan. Terus akhirnya, oh oke, ini apa ya, kejadian ini apa ya, kayak gitu. Terus habis itu aku udah rilis rasa marah, jengkelku itu sebenarnya waktu itu aku bisa, mereka memang ada agak sedikit fatal sih Mas ya. Sebenarnya marah pun juga aku berhak kayak gitu, tapi aku nggak memilih itu. Aku rilis emosi, aku ngajak deep talk. Terus aku sadar dia itu cuma kurir. Ini ada bagasi emosi yang harus aku singkirkan nih, kayak gitu. Dan aku mau ini clear, kayak kejadian tadi. Aku mau ini clear. Ini adalah pertarunganku dengan egoku, bukan dia. Dia hanya punya pesan kayak gitu, Mas. Aku deep talk sama dia dan akhirnya kita barengan, aku pelukan, nangis sama dia. Akhirnya kita sama-sama nangis, ya. Dari situ udah nggak ada rasa jengkel, marah, itu udah nggak ada, Mas. Bener-bener clear. Dan di situ aku ngerasa bahagiaku itu bahagia kayak memenangkan suatu pertarungan gitu loh, Mas. Rasanya itu kayak wow, aku menang nih ngelawan egoku, kayak gitu. Aku bisa nih, karena kan di keyakinanku tuh kan juga ada ada pemahaman sebenarnya musuh utama manusia itu bukan yang lain tapi dirimu sendiri, kayak gitu. Ego, hawa nafsu yang ada dalam diri kamu sendiri. Dan waktu itu aku berhasil mengalahkan egoku. Itu rasanya, Mas, bahagianya itu luar biasa, kayak yes, aku menang pertarungan. Itu sih, itu keren. Tapi kalau misalnya boleh jujur gitu, Mbak Santi, yang membuat perubahan itu menjadi sangat fantastis ya dalam hidup itu, kira-kira satu, apakah karena mungkin tekniknya, atau mungkin circle-nya, atau mungkin figur otoritasnya, atau mungkin karena kondisi dalamannya yang sudah berubah, udah terkoneksi, udah terhubung, udah naik ke level kesadaran, atau seperti apa, Mbak? Semuanya punya kontribusi. Semuanya punya kontribusi menurutku ya, Mas. Semuanya dapat. Semuanya punya kontribusi. Jadi kalau saya lihat ya polanya itu, kalau seumpama kita benar-benar fokus pembenahan diri, kita otomatis ada pemahaman, ada kesadaran. Kita paling nggak dari segi mindset pun juga pasti akan beda, Mas. Dari segi pemikiran pasti akan beda. Nah, ini pun juga mungkin orang bilang tuh secara energi ya, Mas ya. Energi kan itu nggak bisa dibohongi kan, Mas. Dari segi circle lah, dari segi circle. Kalau semua energi kita udah bagus, pasti akan menarik orang-orang yang dengan energi yang sama. Ya, contohnya mungkin hari ini aku ketemu sama Mas Hendra, sama tim Gajiroso, itu juga nggak kebetulan gitu loh. Berarti frekuensinya kan sama kayak gitu. Itu juga mempengaruhi circle-nya. Dari segi teknis juga kesadaran kalau sama ternyata spiritual dalam dunia usaha, kalau aku lihat spiritual itu penting, tapi teknis juga harus berjalan beriringan gitu, Mas. Harus sama-sama. Jadi semuanya tuh punya kontribusi. Nggak bisa fokusnya ke sini aja, itu nggak bisa. Jadi memang semuanya harus dibenerin. Tetapi memang ketika kita benerin diri kita sendiri ini full, itu nanti yang lain juga ngikutin gitu, Mas. Ya seperti tadi itu, kayak cermin semesta tadi itu. Jadi tiba-tiba aja yang hal-hal yang nggak baik itu ya menyingkir dengan sendirinya, ternetralisir dengan sendirinya. Betul banget. Tapi gini ya, tidak hanya Mbak Santi, kan banyak ya orang, ratusan udah testimoni gara-gara kelas ini kan ya. Cuman masalahnya mungkin teman-teman yang masih skeptis, masih ragu, apa mungkin sih aku bisa berubah kayak gitu. Toh rata-rata yang berubah sebelumnya dia udah punya kerjaan, sebelumnya dia udah punya usaha gitu ya. Bagaimana kalau orang seperti aku, kayak ibu rumah tangga biasa kayak gini gitu. Nah, bagaimana Mbak Santi, apa pesan yang ingin Mbak Santi sampaikan terhadap teman-teman yang masih skeptis bahwa dirinya bisa berubah gitu? Yang pertama, ubah identitas dulu, ubah identitas dulu. Jadi selama kita ngerasa kayak, hidupku ini kok kayak sial ya, kayak gitu. Kok masalah nggak ada henti-hentinya? Ya kan selamanya aku juga akan ngerasa kayak gitu. Kan
kita sesuai dengan prasangka Tuhan, sesuai dengan prasangka hambanya. Ada yang kayak gitu kan, Mas. Jadi pas waktu, kalau seumpama kita udah, walaupun apapun, istilahnya kita mulai nol lah. Tetapi kalau kita udah ngerubah identitas diri kita udah ada keyakinan, enggak, aku punya Tuhan yang maha kaya, aku punya Tuhan yang maha cinta, aku selalu berkelimpahan, aku selalu beruntung. Nanti itu pasti akan ketemu itu hal-hal yang sesuai dengan prasangkanya. Karena itu yang aku rasakan gitu loh, Mas. Di saat dulu aku ngerasa, kok hidupku kok terlalu aja banyak masalah ya, punya tantangan terus ya. Sesudah aku ngerubah identitasku, ya, bahkan di beberapa medsos itu ada yang namanya tuh Santi yang selalu beruntung. Aku kata gitu, Santi yang selalu beruntung. Itu, ya, itu keberuntungan juga terjadi di hidupku gitu loh. Orang yang cerdas itu dia memang akan selalu mengatakan sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya sih. Betul banget, Mas. Jadi karena kesadaran itu tadi, karena ya itu tadi, karena sadar, oh ternyata Tuhan itu sesuai prasangka hambanya, ternyata cara kerja semesta itu seperti cermin, makanya udah nggak mau nyimpen hal kayak gitu, ngeluh aja gitu udah. Keren sih. Nggak mau gitu loh, Mas, udah nggak mau nyimpen yang hal-hal yang itu ngerimpeti istilahnya orang Jawa. Inspiratif, ini sangat menggerakkan gitu ya. Mbak Nurul, saya belum ikut kelasnya aja udah merasakan dampaknya, Kak. Banyak loh teman-teman yang seperti itu, dan itu tidak masalah, teman-teman. Nggak perlu ikut kelas gitu. Bahkan kalau kemudian teman-teman merasa bahwa, wah hidupku hancur kayak gini, aku udah nggak punya harapan lagi. Kayaknya supaya kemudian aku menemukan solusinya, aku akan cari uang untuk segera. Itu malah justru melegitimasi kekurangan teman-teman deh. Sponsornya masih belum beres gitu. Jadi mending kalau ikut kelas, kalau rumus saya sih ikut kelas tuh sebagai rasa syukur aja. Oh saya berubah gara-gara ilmunya orang ini. Kalau saya gitu sih dulu. Kalau saya dulu begitu. Jadi nggak harus kemudian teman-teman lagi dalam kondisi titik terendah. Ya ada yang seperti itu berhasil, tapi kan orang itu memiliki latar belakang, knowledge yang berbeda-beda gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau sampai, Mas ini gimana aku biar bisa ikut kelas, apakah aku harus jual ini? Oh itu justru malah akan lebih parah sih. Jadi menurutku jangan lah ya teman-teman. Yuk belajar aja lewat YouTube dulu gitu ya. Belajar lewat YouTube, ambil ilmunya gitu. Ini memang kita sengaja teman-teman, kita share diskusi-diskusi seperti ini supaya teman-teman bisa merasakan semuanya, tidak harus kemudian mengikuti kelas-kelas yang mahal-mahal gitu ya. Sekali lagi nih biar teman-teman bisa mempraktekkan ilmu ini, biar bisa mengangkat, mengubah derajat hidupnya banyak orang gitu ya. Cara ikut kelasnya gimana? Nanti di adminnya Jiroso aja ya, lihat di YouTube di deskripsi gitu. Nah, identitas harus diubah dulu, terus kemudian ketika kemudian ada apapun problem yang menimpa hidup kita, yang penting yang di dalamnya ini tetap positif. Betul gitu ya. Memaknainya harus oke gitu ya. Kalau Teh Feby bilang itu berprasangka baik pada Tuhan di atas rata-rata. Itu tadi Mas. Ini maksudnya gimana ya? Tuhan maunya apa ya? Gitu. Kayak gitu. Oh ini jangan-jangan pasti ada mau naik level nih ya di sini nih. Betul. Kok aku dikasih ujian ini berarti mau naik kelas nih. Oh ini gitu. hanya bungkusnya nih. Habis ini ketemu permennya nih. Iya. Gitu, kira-kira ya. Ya selalu aku highlight itu apa ya? Setiap ada masalah atau apapun, semua ini pasti akan berlalu. Tidak ada abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri sih Mas. Oke. Kalau menurutku. By the way tentang ini Mbak, tentang kita disuruh berbuat baik secara random, secara acak. Kita disuruh memperbanyak tabungan energi. Bagaimana dirimu mempraktekkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi aku itu tiap bulan selalu punya rutinitas ya Mas ya. Mungkin ini nggak banyak digunakan, nggak banyak dilakukan orang. Jadi aku tuh suka melepas burung Mas. Aku setiap bulan itu pasti aku melepas burung, minim 100 burung lah. Karena sesuai dengan keyakinanku Trihita Karana ya Mas ya. Hubungan harmonis dengan yang atas, sesama makhluk hidup sama yang alam semesta. Itu aku menerapkan itu. Di samping itu juga aku berpikir gini, aku belum punya kapasitas untuk membahagiakan banyak orang. Jadi aku lakukan dari hal yang aku bisa dulu, yaitu membahagiakan makhluk hidup
lainnya seperti burung. Katakanlah dalam 1 bulan aku bisa melepas 100 burung, Mas. Dalam 1 tahun aku bisa membahagiakan 1.200 makhluk hidup. Ya Allah. Itu. Dan itu bahagianya, aku membahagiakan mereka. Ini kerasa banget, aduh, di saat ngelepasin mereka terbang bebas berkicau kembali ke habitatnya. Itu bahagianya itu nyampe, Mas. Dan mungkin banyak yang nggak percaya ketika aku waktu itu jogging atau apa, mereka selalu nyamperin sih, Mas. Ada 3-5 berkelompok kayak gitu di depan gitu, kayak ngerasa hai gitu. Hai sayang, kayak biasanya gitu. Itu sih, itu yang udah hampir 4 tahun ini udah aku lakukan rutinitas itu. Iya, jadi benar-benar saya melihat tidak hanya finansial yang berubah gitu ya, tapi mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk lain-lain Benar, gitu ya. banyak banget, Mas. Mengalami kelahiran yang kedua Yes, gitulah betul kira-kira banget. ya. Dan setiap kalau sama mama aku keluar gini ya, Mas ya, keluar gini selalu memang aku sediain kas untuk, ya Tuhan, kalau seumpama ada orang yang bisa aku bantu, ketemukan kayak gitu. Jadi aku seneng banget ngelarisin dagangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang tua kayak gitu. Apa tuh namanya? Jadi aku tuh punya mimpi, Mas, punya mimpi suatu saat nanti aku punya satu tim yang dia tugasnya itu keliling hanya untuk ngelarisin dagangan orang-orang yang tua yang masih kerja kayak gitu, Mas. Itu sih, itu salah satu mimpiku kayak gitu. Itu aku nggak bisa berkata-kata lagi sih, karena kita sama dalam hal itu. Iya. Itu bahagianya itu beda, iya, Mas. Jadi aku pernah bandingin, Mas ya. Aku pernah bandingin. Ini nganuku sendiri. Aku beli barang yang aku pengen nih. Bener-bener yang aku pengen sama aku ngasih orang. Itu aku bandingin, ini bahagianya yang lebih lama mana ya? Kayak gitu. Ketika aku beli barang, Mas, itu mungkin paling lama cuma 3 minggu, Mas, rasa bahagianya. Iya. Sesudah itu biasa aja. Aku ngeliat barang itu mungkin ya udah biasa aja, udah beli. Tetapi ketika aku membantu orangnya berterima kasih, itu bisa berbulan-bulan, bahkan setahun kemudian aku ingat momen itu, aku masih bisa ngerasa bahagia di situ. Jadi aku ngerasa, oh ternyata kebahagiaanku tuh di sini kayak gitu, bukan dengan membeli barang-barang, tapi juga ternyata ini lebih abad, lebih apa ya, lebih awet nih kebahagiaan kayak gini gitu. Aku tuh dulu pernah punya satu cerita gitu kan, punya hobi untuk selalu mendatangi rumahnya beberapa orang tuh yang bener-bener kondisinya tuh menengah ke bawah, memprihatinkan, suami nggak punya, pekerjaan nggak ada, makan nggak jelas gitu ya. Dan hampir tiap malam tuh aku datangin gitu kan. Cuman kan karena aku nggak di rumah terus gitu. Beberapa minggu nggak kesana dan orangnya meninggal dunia sih. Dan setelah itu aku putuskan tuh bikin Ngaji Roso Peduli, ngajak teman-teman gitu. Jadi tiap hari selalu kita ngasih makan orang-orang yang kondisinya sangat butuh untuk ditolong gitu. Jadi thank you lah Mbak, pelajaran dari pengalaman hidupnya Mbak Santi ini sangat inspiratif, sangat menggerakkan gitu ya. Terima kasih sudah berbagi cerita yang sangat-sangat mendalam. Jadi kita jadi semakin yakin bahwa Badan Revolution itu bukan hanya soal uang. Betul. Badan Revolution itu tentang jiwa yang akhirnya dia bisa pulang dan tahu bahwa hidup tak harus dijalani dengan berjuang terus-menerus gitu ya. Jalan dengan happy, dengan chill, ada masalah. Keren. Itu yang aku share ke teman-temanku yang setiap hari aku update di WA sih, Mas, kayak gitu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Santi atas waktunya udah hadir di Ngaji Roso ya. Aku juga terima kasih untuk kesempatan ini, Mas ya. Ya ampun, salah satu dream come true nih. Teman-teman, jangan lupa yang mau join reuni spesial bersama TVB, bersama Pawayan Mustika, dan teman-teman akan mendapatkan circle kemakmuran yang top lah ya, pokoknya di Jogja, di hotel. Sebetulnya hampir sama, tapi TVB itu lebih kayak ngerangkum ya. Terus ketika ngerangkum, karena beliau juga sudah mengalami, jadi ngajarin how to-nya gitu. Kalau yang lain kan, enggak, yang lain bagus juga sih, bagus gitu. Cuman ini TVB karena beliau yang mengalami, jadi ngasih taunya, nih kalau saya nih begini, nih begini, jadi tahapannya tuh jelas gitu. Kita sudah berkelimpahan gitu, jadi kita sudah
apa yang kita inginkan sudah ada, cuman mungkin kitanya belum selaras gitu. Nah, gimana sih suruh selaras supaya, nah itu diajarin seperti itu tuh kita jadi tersadar sih gitu, bahwa kita tuh kan percikan ruhnya gitu. Nah, ketika dibilang kita percikan ruhnya, jadi pas tarik napas, kadang-kadang saya lagi nyetir gitu sendiri, terus saya tarik napas, terima kasih Tuhan, ya Tuhanku, ya Allah, terima kasih atas nafas, terima kasih atas udara. Aduh, nggak bisa ngomong deh. Kita adalah bagian daripada Dia. Ketika kita narik nafas, ini bagian dari Dia tuh masuk ke kita gitu kan, yang sudah berkelimpahan. Walaupun mungkin kenyataannya semua masih belum sesuai atau apa, tapi kan kita berprasangka baik sama Allah gitu, di atas rata-rata walaupun. Jadi ketika ada sesuatu yang kita, duh kok gini ya gitu, tapi berprasangka baik kepada Allah di atas rata-rata. Malam Mama Vida ya. Iya, Mama malam, Mbak. Vida. Ini kita jam 12 malam syuting. Makasih loh Ma udah nyempatin. Ya, sama-sama. Ini pulang dari reuni Abundant Revolution. Mama itu ikut kelas TVB itu privat ya, Ma? Ya, ikut private waktu 2024 ya? Iya, tahun November kemarin kalau ya. nggak salah. Nah, itu bisa dapat info kelasnya Teteh, kenal Teteh itu gimana, Ma? Waktu itu sih dari pertama ke Kang Abu. Kang Abu saya telepon, saya bilang saya mau ketemu sama Mas Hendra dong, mau nanya gitu kan. Terus untuk awalnya ikut satu metode yang lain. Terus kata Kang Abu, telepon aja Mas Hendra, saya telepon Mas Hendra. Terus alhamdulillah sama Mas Hendra, Mama Vida nih ini aja deh, aku kenalin sama Teh Feby. Pas dikenalkan oleh Teh Feby, jadi terus ya alhamdulillah pas udah kenalan, yaudah ikut Teh Vida ikutin Mama Vida ikut ini aja deh gitu kan, ikut Feby manggil aku Teh Vida ya. Teh Vida ikut ini aja deh, kita ngobrol aja gitu. Oh gitu kan, belum tahu tuh ada kelas, kayaknya itu waktu masih batch 2 ya kalau nggak salah. Baru batch 1 mau ya, ke batch 2. 2024 ya, Ma ya? Iya, November. Terus akhirnya yaudah deh kita ngobrol ini aja, jadi private. Cuman berdua aja. Iya, Mama ini kan mukanya familiar ya. Ini Mama ini mamanya artis mana nih, Ma? Saskia Adia Maika ya, Ma? Iya, Saskia alhamdulillah sama Haikal. Sama Haikal. Nah, Ma, ini kan Mama ini kan sudah lama lah ya di dunia entertainment gitu, anaknya juga. Ini Mama kok kita juga udah tahu kalau Saskia itu kan juga ya spiritualnya seperti itu ya. Mama kok Ya, tertarik ke kelas kayak gini tuh gimana, Ma? Sebetulnya gini nih, yang saya lebih concern itu saya ini kan kegiatan saya hari-hari itu kan saya lagi mempelajari, mendalami, kemudian ada juga kita sharing-sharing di kelas gitu. Saya ngadakan sharing di kelas gitu sama beberapa teman itu di tematik Al-Qur'an. Nah, kalau di tematik Al-Qur'an itu kan kita mulai memaknai apa artinya Quran gitu ya. Nah, setelah itu terus saya mulai lihat nih, sekarang lagi belajar tentang kesadaran. Kemudian wisdom ya, kebijaksanaan, kesadaran. Di situ saya, wah ini kayaknya memang harus saya pelajarin gitu, karena kan ada Allah kan bilang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Gitu. Jadi setelah itu saya merasa, nih saya harus mengenal diri saya nih. Ini kan larinya ke kesadaran gitu. Saya lihat di beberapa kelas gitu dari Ngaji Roso gitu. Oh kayaknya menarik ya. Jujur aku tahun lalu nih mulai masuk ke Ngaji Roso, tapi awal-awal tahun gitu. Apa ya nih gitu. Terus wah menarik nih, materinya menarik. Ada Mas Riko, siapa lagi tuh? Banyak kan. Saya tertarik tuh, makanya saya telepon Kang Abu. Karena Kang Abu kan saya lihat sering diwawancara. Kang Abu boleh nggak mau sama Mas Hendra? Oh ya boleh. Alhamdulillah cukup apa ya, Mas Hendranya juga langsung mau gitu, terus ngasih tahu. Jadi terus Bu Vida kalau gitu ntar saya kenalin sama TVB gitu. Pas ketemu TVB, materi yang beliau sampaikan, waduh, ini menurut saya ya, ini Masya Allah sih. Iya, jadi sebelum ini memang udah banyak ngikutin kelas-kelas spiritual gitu ya, Ma ya? Banget, karena memang Al-Quran gitu ya. Kalau saya memang mempelajari dulu, alhamdulillah sama almarhum guru saya, memang kita belajar pemaknaan dari Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi baca Quran itu kan bukan sekedar kita baca gitu kan, tapi kan kita, karena kita orang Indonesia, kita kan perlu tahu nih maknanya apa sih gitu.
ya bukan berarti saya udah bisa, tapi saya ya gitu kan harus belajar ya. Kan barang siapa mempelajarinya, ya memang di Quran dibilang Quran itu mudah. Jadi kalau kita mau jadi mudah, ya makanya untuk itu ya belajar. Saya penasaran nih ngomong apa sih gitu, karena kan kita harus paham gitu. Kayak Al-Fatihah aja kalau kita sholat, ngerti nggak sih? Saya suka nanya ke anak-anak, udah paham belum nih artinya gitu, karena kan yang penting maknanya gitu. Jadi kita sholat bukan oh ya udah selesai kewajibannya gitu kan, nggak gitu. Lebih ke di dalam gitu, di Iya, batin pemaknaannya gitu ya. sih, jadi kan bisa mewujudkannya dalam sehari-hari gitu. Jujur bagi saya nih, untuk orang-orang yang anak-anak muda sekarang, itu beruntung sih. Karena kayak programnya TVB, programnya Kang Abu, tuh banyak ya semua gitu ya. Ada, waktu itu saya juga dengan Mas Sony, dengan 3 Fakir gitu ya. Itu kan sekarang arahnya kesadaran diri gitu. Di mana-mana, nggak hanya itu. Ada macam-macam gitu ya, Pak Wayan, ada bahkan Menteri Agama kita juga kan sekarang bagaimana kita menyadari kita tuh harus bagaimana gitu, esensi kita tuh sebagai makhluk yang paling mulia gitu, gimana caranya kita sesuai dengan apa yang Allah tuh inginkan gitu. Kalau saya jadi harus penasaran mengenal gitu ya Bu, Mengenal. ya Mama ya. Jadi lebih ke, jadi nggak penasaran gitu, ngerti makna ya dengan gitu, ngerti makna. Aduh, saya juga masih banyak banget sih kekurangan gitu. Jangan cuman sekedar mau cepet aja kan, kalau dulu ya udah gitu. Kalau sekarang tunggu ya, dipikir dulu nih, bener nggak? Oh ya oke, sesuai nggak sama yang Allah inginkan gitu. Jadi kita benar-benar lebih lebih hati-hati dalam bertindak. Jadi terus kalau kita ngerjain apa-apa juga kita yakin, oh ini begini nih, kita harus kenal nih diri kita nih gimana sih, kan esensi kita yang sebenarnya tuh kita sebagai siapa gitu. Kan hamba Allah yang memang dipercikan ruhnya gitu. Sementara kita awalnya juga kan manusia biar bagaimanapun kan hanya berupa energi. Ini kan semua yang ada di dunia ini energi dan saling terikat satu sama lain. Yang tadinya kita kan nggak tahu gitu. Sekarang begitu belajar saya, oh iya gitu. Kalau dulu kalau yang guru ini ngomong gini, ini apa ya? Ini apa? Saya masih bingung. Lama-lama nih puzzle-nya mulai ketemu gitu, Mbak. Wah, nggak nyangka sih Mama Vida bisa ngomong kesadaran. Memang kayaknya itu yang harus dipelajari nih sekarang. Malah saya bilang beruntung nih anak-anak sekarang. Kayaknya kesadaran tuh benar-benar dipelajarin, paketnya mudah, semua udah gampang dimengerti gitu kan. Saya kan mungkin ngalamin nih, karena ngalamin nih waktu saya muda gitu. Kayaknya nggak ada nih ngomong gini. Bahkan kayak quote in quote kayak tabu ya. Kalau dulu tuh diomongin. Kan harus udah ikut aja gitu kan. Ikut aja. Kalau lagi diomongin ini kan nggak boleh gini. Kenapa ya nggak boleh gitu? Masa sih misal gitu kalau saya kan udah jangan ini yang begini nih nggak boleh nih gini. Ini kayaknya nggak cocok nih dalam hati saya. Kan ini tetap baik gitu. Oh ya enggak. Wah nggak jelas deh. Jadi enggaknya tuh kayak dogma gitu. Sementara kan kalau sekarang ketika kita mengikuti sesuatu kita tuh harus sadar gitu. Oh ini nggak boleh kenapa? Karena begini. Kita yang ngerti gitu nggak bolehnya. Jadi ngerjain sesuatu kalau ngerti makna nyaman sih kalau buat saya gitu. Jadi saya sekarang bilang, waduh, ini beruntung banget ya teknologi apa semua kalau dipakai untuk semua hal yang bagus gini, masya Allah sih, keren banget. Ya gitu deh. Iya. Kalau buat Mama Vida nih, setelah ikut kelas Banana Revolution, Mama Vida kan juga udah kenal lah ya sama tokoh-tokoh yang mengajarkan kesadaran gitu. Nah ini setelah ikut kelas nih gimana nih kesannya Mama Vida? Kalau yang saya rasakan, misalnya saya ikut ke kelas ini gitu. Sebetulnya hampir sama, tapi TVB itu lebih kayak ngerangkum ya. Terus ketika ngerangkum, karena beliau juga sudah mengalami, jadi ngajarin how to-nya gitu. Kalau yang lain kan, enggak, yang lain bagus juga sih, bagus gitu. Cuman ini TVB karena beliau yang mengalami, jadi ngasih taunya, nih kalau saya nih begini, nih begini, nih begini. Jadi tahapannya tuh jelas gitu. Sehingga orang ngikutinnya, oh oke, habis ini, terus ini. Jadi praktekinnya juga di guidance. Udah gitu, yang saya bersyukur tuh ada, kita boleh komunikasi, kita boleh WA, terus ada purna batch gitu. Setelah itu kan batchnya dibimbing tuh 30 hari. Nah, itu sih yang keren. Karena jadi TVB-nya juga nanti TVB kan nyapa tuh
ada ini apa, padahal bahkan ke yang kita pribadi juga ditanya. Kalau saya kan karena private gitu, tapi teman-teman saya yang ikut batch gitu, wah aku di WA lo sama Teteh gitu. Jadi sambil kita ngerjain gimana, apa yang perlu, ada yang mau ditanyakan nggak. Jadi bagi saya ini sih kelebihannya. Jadi dibimbing ya, dibimbing sampai kita knowing gitu, benar-benar oke, jadi udah tahu. Jadi data diri kita juga udah mulai berubah. Yang tadinya begini, saya juga pelan-pelan sih, pasti banyak lah yang harus saya rubah pribadi gitu. Alhamdulillah, jadi karena lihat yang lain saling ngingetin di grup gitu kan, oh iya oke, nggak boleh gini, berubah pelan-pelan. Tapi ya udah. Jadi memang after class-nya itu ya, Mah ya? Kalau di mobil pernah jual kali ya. Atau kita beli apa nih, pernah jualnya di maintenance gitu. Jadi kita kayak nggak kehilangan arah kan gitu. Itu sih yang keren. Dan ada komunitasnya juga ya, Maya, yang saling mendukung. Alhamdulillah nggak putus komunikasi. Dan ini kan juga TVB kayaknya untuk agama lain. Jadi multi lah semuanya, boleh aja gitu kan. Jadi toh kayak Al-Quran tuh kan Allah kalau memberikan ini, hai manusia gitu kan. Jadi Al-Quran ini petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Contoh di surat 45 ayat 20 gitu. Jadi kan nggak dibilang harus yang muslim atau yang Islam gitu kan, enggak ya. Jadi memang di petunjuk dan rahmat aja gitu buat semua. Makanya ini juga kayak ilmu ketuhanan ini kan jatuhnya spiritual ya. Memang ya buat semua gitu, nggak apa-apa yang muslim non muslim ya udah. Kan kita juga moderasi beragama, menghargai agama lain gitu. Jadi ya nggak boleh skeptis gitu. Terbuka dan tetap berhubungan dan baik terhadap agama lain. Nah ini kan kerasa banget di sini. Banyak sih pas tadi saya lihat yang dari luar negeri, terus yang agamanya juga lain, ada yang Hindu, Buddha, jadi nyaman sih ya. Dan ini nggak semua sih bisa begini, alhamdulillah. Iya, senang jadi banget. Mama Vida ini ya baru ikut kelas Bandung Revolution langsung kita ajak ngobrol. Nah, Mah ini Mama kan private ya, pernah online sama Teteh. Nah, terus ikut offline-nya nih yang alumni nih, gitu. Nah, itu gimana Mah? Offline-nya kesannya? Nah, Gathering gitu ya. Yang saya rasa nih offline-nya, yang saya rasa nih karena doanya bareng. Kalau doanya bareng kan jadi kayak powernya tuh kayak lebih gitu ya, kerasa banget kayak kita misalnya sending love gitu. Karena rame, terus udah gitu kita berdoa semua sama-sama, afirmasinya apa, kemudian apa. Wah itu kerasa sih energinya tuh dahsyat banget. Jadi yang tadi tuh dari yang cuman diem ketika memang kita harus, ketika kita sekarang afirmasi kan kita harus berada ikut di situ. Jadi ketika ya gitu, jadi semuanya masuk gitu karena memang rame-rame kan. Jadi dari situ kita bisa praktekin kan di rumah gitu. Di guidance-nya tuh dibimbingnya bener-bener step by step gitu. Jadi oh ini ya, oh bahwa begini. Jadi aduh dahsyat sih. Pengalamannya seru ya Mah ya tadi ya. Nggak bisa speechless deh saya tadi, sampai ngerasa pokoknya merinding gitu karena kan yang kita omongin kan dari dalam hati kita yang banget gitu, dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi apa ya, karena rame-rame kerasa sih energinya kayak yang aduh nggak bisa diomongin sih. Yang paling seru nih Mah, yang menurut Mama aduh ini kayaknya nggak bisa di tempat lain deh, ini kayak ya pokoknya yang seru deh Mah, yang paling favoritnya Mamah tuh kalau di kelas Bandung Revolution itu mungkin daily rutinnya yang mana, atau mungkin dari kelas offline-nya deh. Kalau saya sih pertamanya gini, kan ketika orang bilang sadar nafas syukur gitu, kan tadinya sih cuma dibilangin bahwa nafas itu adalah wujud bahwa dia bersama kita gitu, yang maha kuasa gitu kan. Jadi awalnya kan saya masih apa sih gitu. Jadi si sadar nafas syukur ini yang benar-benar kalau buat saya ya, kalau buat saya bikin saya tersentak sih. Habis itu saya mulai sadar gitu. Oh, ketika tarik nafas, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih atas nafas, terima kasih atas udara, terima kasih atas keberadaan dan kemewahan. Bukan mewah dari harta ya, tapi ini tubuh kita nih mewah banget kan. Coba bayangin kita kalau sakit jantung gitu, alatnya di rumah sakit itu kan berapa gitu. Jadi ini
kita tuh udah berkelimpahan banget gitu ketika TVB ngajarin. Yang paling ini di saya sih, kita sudah berkelimpahan gitu, jadi kita sudah, apa yang kita inginkan sudah ada, cuman mungkin kitanya yang belum selaras gitu. Nah, gimana sih suruh selaras supaya, nah itu diajarin seperti itu tuh kita jadi tersadar sih gitu, bahwa kita tuh kan percikan ruhnya gitu. Nah, ketika dibilang kita percikan ruhnya, jadi pas tarik napas, kadang-kadang saya lagi nyetir gitu sendiri, terus saya tarik napas, terima kasih Tuhan, ya Tuhanku, ya Allah, terima kasih atas nafas, terima kasih atas udara. Aduh, nggak bisa ngomong deh. Jadi urusan napas aja tuh saya bisa netesin air mata gitu. Jadi yang, aduh pokoknya nggak bisa ngomong. Saking bersyukurnya gitu ya, Ma. Iya. Jadi cuma napas aja yang tadinya kita anggap, udahlah napas gitu. Jadi kan kayak, udahlah memang aku hidup dan memang udah ada napas. Tapi dengan diajarin sadar nafas syukur, kita narik napas. Ini kan semuanya miliknya Dia yang Maha Kuasa gitu ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita adalah bagian daripada Dia. Ketika kita narik nafas, ini bagian dari Dia tuh masuk ke kita gitu kan, yang sudah berkelimpahan. Nah, walaupun mungkin kenyataannya semua masih belum sesuai atau apa, tapi kan kita berprasangka baik sama Allah gitu, di atas rata-rata walaupun. Jadi ketika ada sesuatu yang kita, duh kok gini ya gitu, tapi berprasangka baik kepada Allah di atas rata-rata. Tarik nafas, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas keberkahan, keberuntungan yang Kau berikan kepadaku. Jadi apa aja gitu, rasanya nggak bisa, apa ya, nggak bisa ngomong yang lain selain bersyukur gitu. Dan itu dulu terabaikan sih, artinya yang cuman, oh ya bersyukur, alhamdulillah gitu. Kalau sekarang yang nggak bisa ngomong. Memang bersyukurnya benar-benar bersyukur dari hati gitu ya. Dapat karena bisa ngomong sampai gemeter nih. Aduh, nggak bisa ngomong, jadi aduh pengen nangis gitu ya. Jadi karena bilang bersyukurnya nih, saya juga rasanya badan saya dalam tuh bergetar gitu. Bersyukurnya sama Allah tuh, napas aja tuh kita, gimana kita kurang bersyukur gitu dengan apa yang Allah berikan gitu ya. Kita tuh bener-bener abai sih selama ini gitu. Kata Allah kan, lain syakartum la izidanakum, jadi bersyukurlah kamu maka akan aku tambah gitu. Jadi kalau memang nggak tambah berupa harta atau apa, bukan. Jadi semua gitu kan. Jadi kamu bersyukur aja sama aku gitu. Jadi Dia Maha tahu, walaupun mungkin kita tetap ada step-stepnya, walaupun oh kenyataannya belum begini, tetap berprasangka baik sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Aduh, saya kalau udah ngomong gini nggak bisa ngomong. Kerasa di sini ini kan saya yang di depan Mama nih langsung kerasa. Iya. Nggak kuat karena memang ini aja saya ngomong badan saya bergetar nih. Jadi sampai sadar sama dirinya tuh kayak nggak bisa ngomong sih. Nah, berarti Mama tiap hari ya masih rutin ya ini apa kayak? Ya bukan hanya rutin sih, jadi kayak tiap jadi detik lifestyle ya? lagi mandi gini, ya Tuhan terima kasih atas air. Itu sampai gemeteran tuh. Kalau dulu kan emang nggak sadar gitu. Sekarang jadi air, terus kayak buka sepatu gitu. Ya Allah terima kasih, saya tuh bisa pakai sepatu sendiri. Itu kan banyak yang nggak bisa gitu. Ya sebenarnya sadar nafas syukur tuh dari hal-hal kayak jadi gitu ya, Ma. Jadi sadarnya ke semuanya gitu, kayak lihat uang bisa ambil 5.000, ya Allah terima kasih ya nih atas uang yang 5.000 nih kok bisa ada di saya ya. Kan nggak, artinya walaupun hanya 5.000 gitu kan, jadi dulu kan nganggapnya santai aja. Sekarang kerasa banget bahwa tiap detik gitu. Ya gitu ya, nggak bisa ngomong. Memang apa ya, bersyukur tuh sebenarnya ya dari nafas, dari hal-hal kecil aja itu tuh memang sudah apa ya, sudah yang penting tuh intinya bersyukur, yang benar-benar bersyukur gitu ya, Ma. Yeah. Karena kadang alumni Abundant Revolution tuh kayak aku sadar nafas syukurku tuh udah bener apa belum ya? Kadang bertanya-tanya kayak gitu, Oh, mah. enggak sih, kalau ya mungkin pertama juga gitu. Kan nggak ngerti, takut salah gitu kan. Tapi ketika kita terus lihat gitu di guidance sama TVB gitu kan. Oh, sadar nafas syukur, tarik nafas. Bersyukur kita masih bisa narik. Lalu kita masuk, kita bayangkan ini kan kasih sayang Allah yang berkelimpahan. Masuk ke dalam tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kan semua yang berkelimpahan gitu kan, yang ada di sini zat-zatnya Allah, kita juga bagian dari Dia gitu. Jadi kayak keterikatannya tuh kayak touch-nya gitu disadarkan untuk kita benar-benar apa ya, kita jadi sadar tiap detik gitu.
Memang apa ya, kalau kalau syukur tuh yang penting memang berasa syukurnya Ya, gitu berasanya juga sampai di lubuk hati yang paling dalam. Ini saya ngomong saya gemeter Mama ini. aja sampai gemeter, sampai berkaca-kaca ini bersyukurnya. Nah Mah, gini, kalau untuk mungkin pesannya deh Mah, untuk teman-teman alumni atau mungkin yang mau join kelas tapi kok ragu-ragu gitu. Kalau ada kemudahan dari Allah ya, nggak ada salah, bukan nggak ada salahnya sih, kayak harus kita paksa ikut sih. Kalau menurut saya sih paksain ikut, karena kita jadi dapat clue-nya gitu. Karena kan yang ngajarin kayak TVB kan beliau tuh kan udah ngalamin. Karena udah ngalamin kan, jadi ceritanya bukan katanya. Apa yang udah dia alami oleh beliau itu yang membuat jadi terasanya ke kita juga memang udah ini memang pelaku gitu. Jadi kalau si pelaku itu kan nyeritain memang apa yang udah diterima dan sudah dilalui gitu. Apa yang Allah berikan kepada beliau itu bisa di-sharing gitu kan. Jadi dapat sih feel-nya, dapat. Kita bisa menerapkan sendiri setelah acara juga ada grup yang daily 30 days, jadi 30 hari daily rutin. Terus ditanya, terus apa gimana? Kita bisa ngomong, kalau gini bener nggak ya? Kalau gini gimana nih gini? Oh saya alhamdulillah. Oh kok saya belum? Kan jadi bisa sharing. Biasanya nanti selama 30 hari juga TVB kan menghubungi kan. Jadi Masya Allah sih. Emang setiap sebenarnya after kelasnya itu nggak sendiri gitulah ya Maya. Iya, jadi dengan adanya grup kan dibimbing ya. Jadi dahsyat sih. Harus ikut. Nggak bisa ngomong deh. Sama mungkin kalau di offline nih Mama ya. Mama Fida kalau di offline juga sama ya Mah ya. Itu iya, energinya juga sama sih, cuman maksudnya namanya kita ketemu gitu kan, jadi bisa langsung nanya, terus kerasa ada, ya seneng aja sih. Tapi buat yang ini bertukar data gitu ya. Iya, tukar data itu betul. Tapi kan kita juga jangan menaifkan orang yang nggak bisa datang. Kan yang nggak datang pun nggak apa-apa gitu, karena kita ini kan energi juga ya, semua energi gitu. Jadi nyampe sih, pasti nyampe walaupun nggak offline. Cuman offline memang kalau ada kemudahan dari Yang Maha Kuasa, kemudian kita bisa datang, lebih dahsyat sih. Karena sebenarnya di YouTube pun TVB sudah memfasilitasi gitu, makan. Ya, betul. Ini ya banyak kok teman-teman yang cuma lihat YouTube tuh udah punya aku beberapa orang gitu yang aku kasih tahu, oke, Mbak Fida atau misalnya Mama Fida gitu. Di sini kamu cari ya udah dapat, gue udah dapat gitu. Jadi semuanya juga bisa ngelihat. Terus kayak ada kelas, wah gue nggak bisa ikut, ya udah ikut Zoom aja, ya udah boleh ikut Zoom ya, misalnya kayak gitu-gitu. Ada yang baru nih, jadi kayak kita sharing aja, share gitu. Ini ada dari TVB baru gitu. Ya berarti Mama udah ini ya ke teman-temannya. Udah, paling kadang-kadang juga kalau misalnya yang udah tua-tua gitu, lebih tua dari saya gitu, yang udah 60 atas. Tuh gimana ya, coba deh kamu dapat apa gitu. Jadi paling saya sharing gitu, karena kan memang disarankan oleh TVB, kita juga sharing ke yang lain. Jadi kan nggak berhenti di kita gitu. Iya. Ya kan kita juga punya komunitas sendiri. Ya udah bukan ajarin sih, sampaikan aja. Sampaikan, nanti kan semua dapat insight masing-masing gitu. Dapat, ya alhamdulillah sih. Nah kalau dari teman-temannya Mama tuh gimana tuh Mah responnya? Gini, setelah menerapkan ini ilmu apa ya Bu Fida? Kan ustazah banyak teman-teman saya gitu. Ini ilmu apa ya? Nggak apa-apa ustazah, kita belajar aja gitu kan. Kalau saya biasanya nih kayak tentang sadar nafas tuh saya kaitkan di Quran surat berapa untuk yang sesama muslim ya. Ini ada loh yang diterangkan sama TVB ini ada di Quran surat ini, bahwa kita ada percikan ruhnya Allah di surat Al-An'am kan yang ayat 72 ya. Nah, jadi kayak gitu. Saya kalau memang udah yang ustazah atau apa, saya biasanya cari dulu di rumah, terus saya kait, ini loh ayatnya, jadi oh iya betul, jadi ada referensinya masuk gitu. Ya memang itu kan, jadi nah untuk kesadaran itu tadi, ya itu kan harus bersyukur gitu. Yang tadinya bersyukur cuma ya oke, alhamdulillah gitu, sekarang terima kasih Tuhan, enggak, sekarang tuh bener kadang-kadang saya jalan keluar buka pintu gitu sampai terima kasih Allah saya masih buka pintu gitu. Terima kasih Allah saya masih bisa ngunci pintu terus saya keluar, misalnya saya buka mobil atau saya dijemput. Terima kasih ya saya bisa pergi dengan
dijemput gitu. Yang tadinya cuma oke, saya dijemput. Nah, sekarang tuh memaknainya tuh sampai saya kadang-kadang aduh gimana nih nggak berhenti air mata gitu. Iya, karena semuanya ya udah disediain sama kita, udah berkelimpahan gitu ya, Maya. Ya walaupun memang mungkin kenyataannya masih ada yang kurang atau apa. Ini badan sehat aja. Iya, bisa nafas ini gitu, kan sekedar nafas. Mewah tuh mewah. Ini semua misalnya jantung berapa coba? Narik nafas pakai oksigen coba kalau kita beli di rumah sakit udah berapa? Ini kan semuanya cuma-cuma gitu. Kitanya aja yang nggak bersyukur, kata Allah. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, Allah bilang dalam Al-Quran. Ya mungkin itu sih yang bikin saya jadi, karena saya mulai juga ngerti makna dari Quran. Di situ saya terkaget-kaget. Waduh, nih surat ini nih kemarin. Aduh, ini yang lagi diterangin surat ini nih. Surat ini ada referensinya banget. Udah merinding aku. Iya, udah nggak bisa ngomong. Ya ampun. Aduh, dahsyat banget sih. Ini ya Mama Fida kan tadi ngomong kayak anak muda-muda gitu kan. Nah ini pesan buat anak muda nih, kalau yang baru belajar kesadaran ya, gitu ya. Gini. Baru terbuka. Aku kan juga anakku yang paling kecil tuh lahiran menjelang tahun 2099 kalau nggak salah. Nah, jadi ini kan termasuk gen apa tuh ya kalau gitu? 2009 ya? No, 1999. Jadi Gen Z mah. Gen Z ya. Oke. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kan anak-anak sekarang tuh kan suka kayak katanya ada overthinking lah. Terus yang kayak mental health gitu, mental health. Kalau mau untuk obatnya mental health ini sih dengan dia belajar kesadaran. Ini kalau anak muda belajar bener tentang ini, dapat kata Allah kan man arofa nafsah faqad arofa robba. Ya kan kalau nggak salah gitu ya. Jadi siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Itu sering tuh diungkapkan sama Kang Abu misalnya. Kemudian Prof Nasaruddin Umar juga saya pernah dapat tuh beliau menyampaikan seperti itu. Jadi memang daripada kita cari pengobatan ya nggak apa-apa sih mau punya psikolog atau apa. Tapi dengan belajar ini dia kan kenal diri nih. Itu udah obat yang paling nggak bisa dilawan sih. Kenal diri aja. Mengenal diri dulu, jadi belajar. Jadi gak akan overthinking, gak akan ke arah mental health. Mungkin tadinya misalnya mental, dia perlu nih. Tapi dengan belajar gini, dia akan jadi nyari segala sesuatu tuh di dalam gitu. Ternyata back to insight gitu. Cari di dalam, kita duduk, kita diem, dapet sih. Iya, memang obatnya di dalam gitu ya, Maya, dari dalam. Dulu kita kan selalu keluar ke sini, ke situ, jadi kayak orang sa'i nih, nyari sesuatu ya. Kayak lagi sa'i gitu, kesini kayak dulu sih, ya kan istrinya Nabi Ibrahim. Jadi ya sekarang mendingan belajar terus duduk sendiri, merenung, kita tenang, sadar nafas, kemudian berdoa, boleh kita afirmasi, apapun itu. Jadi ntar pelan tapi pasti lama-lama akan terasa nyaman itu. Udah begitu aja gitu, jadi nggak panik nyari kemana-mana. Ada di dalam semua untuk itulah yang dibilang kelimpahan, kita sudah berkelimpahan itu ya, iya. ya Maya. Kan kita kata TVB bahwa kita itu menutup sendiri layer-layer keberlimpahan. Yang bikin kita bisa berlimpah, kita membuang inner child yang katanya gitu ya, trauma masa kecil. Kemudian kita ngerilis kalau kita ketemu, waduh ini kok kayaknya nggak nyaman gitu. Diam dulu, rilis, lepaskan gitu kan. Kata Allah kan untuk yang muslim itu kan kata Allah bilang di surat Al-Imran 133 sampai 135 Quran tuh kalau diperes tuh isinya kan takwa. Sementara surat-surat yang menyatakan tentang takwa nih diantaranya Allah bilang untuk takwa itu satu, bersedekah waktu lapang dan sempit. Yang kedua, menahan marah. Saya juga harus mempraktekannya lebih ini lagi. Kadang-kadang kan suka kebawa gitu, ke trigger. Ketiga, memaafkan. Keempat, berbuat baik. Kelima, bertaubat. Ketika melakukan suatu perbuatan fasik, cepat mohon ampun dan tidak melakukannya lagi. Berarti kan itu bertaubat. Itu salah satu ayat tentang takwa. Ya gitu. Jadi kan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit yang bumi. Yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang takwa. Ya itu ya tadi itu. Bersedekah waktu lapang dan sempit. Menahan marah. Iya, ya itu ya. Memaafkan. Jadi semua kembalinya kan apa? Berbuat baik ya. Iya, berbuat baik sih, ya, berbuat kan, baik. Departemen Agama sekarang kan bilang tuh
program yang baru diluncurkan sekarang kan program cinta, moderasi beragama, saling menghargai, nggak boleh mencela. Cinta sih gitu, mencintai satu sama lain karena siapa? Karena Allah aja, karena Tuhan Sebenarnya yang Maha segampang Pengasih. itu ya mah Iya. kalau kita sadar, cuma kadang nggak sadar aja gitu Iya. ya. Sekarang jadi harus sadar karena ya udahlah, Iya, cuman itu sih. harus sadar kalau berkelimpahan, harus sadar kalau sebenarnya udah cukup gitu Udah di cukup, dalam. cuman untuk selaras dengan alam semesta ini, apa yang getaran yang diinginkan gitu kan, terus aja latihan, lama-lama dapet sih. Memang butuh perjalanan ya Maya. Oh perlu banget kan, inilah memang diperlukan apa sih, rutin ya. Kalau di kita didawamkan, jadi benar-benar rutin aja, istiqomah lah. Kalau bahasa rutin sih, benar-benar on step gitu. Gitu dalam apa ya, kalau teman saya tuh bilang koridornya yang benar gitu. Jadi nggak melenceng gitu sih. Wah, aduh makasih Nggak Mah, bisa ngomong deh. inspirasi banget nih. Pokoknya syukur tadi yang bikin, aduh merinding aku dengar ya. Intisarinya sih syukur ya. Iya. Sadar, nafas, syukur. Iya. Dari situ kita bisa macam-macam ya kan, kita nanti bisa quantum jump, kemudian kita bisa alpha telepati, itu kan yang dipelajarin. Ada alpha telepati, ada quantum jump, ada afirmasi gitu ya, ya itu tadi kan quantum jump ya. Ya semua gitu nanti terangkum udah jadi habit, the daily life gitu. Jadi lifestyle. Jadi data diri kita yang dirubah gitu. Kita kan harus ngerubah diri sebelum ngapain ngerubah orang gitu. Karena nggak mungkin kalau ngerubah orang susah tuh. Bukan Nggak punya bisa ya? kita. Iya, kalau punya kita ya udah kan berarti ke dalam. Iya, memang harus di dalam lah Ya semuanya. dulu saya nggak dapet nih yang kayak gini. Ini makanya beruntung banget nih yang muda-muda nih. Beruntung. Yang muda-muda harus belajar mulai Jadi kalau mental menyadari. health belajar aja kayak gini. Masuk ke dalam diri, lihat apa dan bagaimana kita dapat kok ketenangan, nggak usah nyari di luar. Dah. Pokoknya kalau yang dalam udah tenang itu yang luar ngikutin gitu ya, Maya. Iya. Udah nggak. Kalau bahasa kita nggak rungsing ya. Iya, bener nggak rungsing Bener itulah. Iya, Oke. apalagi sih nggak ada lagi lah. Oke, Mama makasih ya Ma Vida waktunya. Sama-sama. Ya ampun, ini udah Aku juga makasih banyak. Ini ngaji Roso dahsyat sih. Keren. Semoga nanti Berbuat baik terus ya, karena kan saya lihat juga sering berbuat baik kepada yatim, dua alfa. Ngaji Roso berbagi itu benar-benar tiap hari ya. peduli ya, Ngaji Roso peduli ya. Iya. Setiap hari ya Mas. Setiap hari. Kan istiqomah kan. Iya. Kalau kita berbuat itu jangan cukup nggak ya duitnya? Enggak, udah kerjain aja. Kan ngalir karena emang semua ngalir gitu. Iya. Semakin kita yakin, ya semakin ngikutin. Udah deh, nggak ada kata lain, semua sama Allah udahlah. Disediain gitu ya. Iya, nggak bisa ngomong. Ngejalanin Tinggal aja ngejalanin, nyelarasin semua frekuensi kita gitu. Memang nggak boleh rendah kan, nggak boleh frekuensi di bawah 200. Kita harus di atas. Jadi kadang-kadang kalau lagi drop gitu, cepet. Begitu obatnya cuma satu. Kalau saya hatinya drop, saya ngomong gini, terima kasih. Gini, syukur alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau maha baik, engkau luar biasa, engkau segalanya dan semua karena engkau. Udah gitu aja. Saya lagi gak enak nih, saya langsung syukur alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Naik lagi tuh, vibrasinya naik gitu. Kan kadang-kadang kita suka ke-trigger gitu. Ya sedih atau mau marah gitu, kaget gitu kan. Terbiasa dulu kan. Iya. Wah, langsung balik. Iya. Syukur alhamdulillah. Itu sih Saya tuh yang penting. bikin saya balik tuh itu tuh. Syukur alhamdulillah gitu. Syukur alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau maha baik gitu ya. Engkau segalanya, engkau luar biasa. Terus yang terakhir, semua karena engkau. Tenang lagi saya. Syukur lagi. Alhamdulillah lagi. Terus aja jadi kayak ngomong sendiri gitu. Tapi masuk ke hati sambil ngerasain. Sambil seluruh tubuh merasakannya gitu itu ya. dapat. Kalau kita gitu dapat. Karena yang penting kan naik gitu ya ininya. Pokoknya kalau ke-trigger apapun dari luar, bersyukur aja. Karena jadi itu nanti langsung naik sendiri gitu ya, Ma. Naik. Misalnya saya lagi zikir, salawat gitu. Terus udah gitu, biasalah suka ke-trigger ada telepon atau ada apa gitu. Oke, saya balik lagi ke syukur. Syukur itu cepet banget naikinnya. Itu buat saya ya. Buat saya sih ketika saya bilang, syukur alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Jadi sadar saya, yang ini
cooling down dulu, kita ke situ lagi, balik lagi ke ini. Oh, udah ntar baru lanjutin apa, mau zikir, mau salawat kayak atau apapun itu. Yang penting kita terhubung aja. Atau kita bilang terima kasih dengan bahasa kita juga nggak apa-apa. Iya. Nggak ada yang larang. Kan Tuhan Maha tahu ya. Yang penting kan Untuk siapa rasanya aja. ya Mah ya. Yang penting feel-nya dapat. Feel-nya Gitu dapat. sih. Oke. Dan ini yang paling masuk sih buat saya. Masya Allah. Makasih ya Maya Ya, sama-sama. untuk waktunya. Terima Alhamdulillah. kasih. Makasih banyak. Selamat istirahat Mama. Ya, selamat Maaf istirahat. mengganggu. Ya, sama-sama. Oke, thank you.